Pernahkah kalian merasa seolah-olah ada lubang uang yang selalu menguras tabungan tanpa kalian sadari? Di balik kehidupan modern yang nyaman, terdapat kebiasaan pemborosan besar yang telah tertanam sejak zaman manusia purba. Di video ini, saya akan membahas secara mendalam tentang lubang uang tersebut, serta bagaimana kalian bisa menghemat jutaan, bahkan hingga ratusan juta rupiah dengan memahami konsep sederhana yang akan saya jelaskan. Pertama-tama, kita semua memiliki keinginan mendasar, dicintai, memiliki kebebasan, serta menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Lebih dari itu, keinginan untuk bertahan hidup sudah tertanam sejak lama dalam diri manusia. Dahulu, cara kita bertahan hidup adalah dengan membangun hubungan sosial. Dengan berada dalam hierarki sosial, seseorang bisa mendapatkan akses lebih besar kepada sumber daya, perlindungan, dan peluang untuk berkembang. Dalam setiap lapisan hierarki sosial, selalu ada cara untuk menunjukkan nilai atau keahlian seseorang yang secara tidak langsung meningkatkan peluang bertahan hidup. Namun, di era modern ini, banyak dari kalian tidak lagi membutuhkan banyak keahlian khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Hal-hal yang kini telah menjadi hak default. Seperti dalam sebuah permainan video, kebutuhan dasar itu sudah menjadi beban default yang harus dipenuhi. Ironisnya, karena semua kebutuhan dasar itu sudah tercukupi, banyak dari kalian justru cenderung menghabiskan sumber daya pada hal-hal yang sebenarnya tidak esensial. Sebuah bentuk pemborosan yang jarang dibicarakan. Pemborosan ini pun sering dianggap sebagai simbol status. Padahal jika diatur dengan bijak, dana tersebut bisa diakumulasikan dan dimanfaatkan untuk peluang-peluang yang lebih menguntungkan. Mari bersama-sama kita gali lebih dalam bagaimana menghindari jebakan pemborosan ini dan mengoptimalkan keuangan agar setiap rupiah yang kalian miliki bisa bekerja lebih keras untuk masa depan yang lebih cerah. Kalian menggunakan status sebagai alat untuk menandakan bahwa kalian memiliki kompetensi, menyampaikan bahwa kalian sukses, serta menegaskan nilai kalian di mata orang lain. Beberapa organisasi sangat paham dengan keinginan dasar manusia ini, dan itulah sebabnya mereka menjual konsep status kepada kalian. Hari ini, saya ingin membagikan 5 cara untuk bagaimana kalian menghabiskan uang demi status. Dengan memahami setiap kategori ini secara mendalam, kalian akan lebih kritis saat kategori-kategori tersebut muncul dalam kehidupan kalian. Mari kita mulai dengan barang-barang desainer. Coba lihat laporan keuangan triwulan dari LVMP, perusahaan di balik berbagai merek ternama. Kalian mungkin sudah mengenal nama-nama seperti Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Tiffany, dan bahkan Dom Perignon. Barang-barang yang sebenarnya hanyalah tas, pakaian, sepatu yang semuanya memiliki fungsi yang sama dengan barang-barang lainnya yang jauh lebih murah. Lalu mengapa banyak orang ingin membeli barang-barang bermerek itu? Menurut saya, jawabannya terletak pada keinginan untuk pamer kepada dunia. Kalian rela mengeluarkan uang lebih untuk barang desainer karena produk-produk itu identik dengan kemewahan dan kekayaan. Dengan menampilkan simbol-simbol seperti monogram LV atau Casper sabuk Gucci, pembeli berharap agar orang lain melihat dan menilai mereka secara positif. Merek-merek tersebut benar-benar paham apa yang mereka tawarkan dan cara menyampaikannya, sehingga membuat daya tariknya semakin kuat. Kalian seringkali dijanjikan bahwa barang-barang mewah itu dibuat dengan bahan terbaik dan pengerjaan yang istimewa, sehingga dengan memilikinya, kalian juga dianggap memiliki selera tinggi sebagai representasi siapa kalian saat ini. Banyak dari produk-produk ini memang memiliki kualitas yang luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, apakah sepadan dengan uang yang kalian keluarkan?
Saya berpendapat tas desainer misalnya tidak akan membantu kalian pensiun atau menjalani hidup yang lebih sehat. Jika kalian tertarik dengan kualitas atau pengerjaannya, pastikan saja pembelian tersebut tetap dalam batas anggaran. Sayangnya, rata-rata orang seringkali membiayai pembelian barang desainer melalui kredit atau aplikasi pay later, yang justru membuat kondisi keuangan mereka makin sulit. Semua itu dilakukan semata-mata untuk pamer. Sebagai aturan praktis, saya menyarankan agar kalian mengikuti prinsip 50, 30, 20, di mana tidak lebih dari 30% dari anggaran dialokasikan untuk pengeluaran diskresioner, termasuk barang-barang mewah. Misalnya, jika penghasilan kalian mencapai 10 juta rupiah per bulan, maka maksimal 3 juta rupiah sebaiknya digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya tidak esensial. Membeli satu barang desainer mewah bisa saja menghabiskan seluruh anggaran diskresioner itu. Sebelum membeli barang desainer atau barang mewah lainnya, tanyakan pada diri kalian, apakah hal itu akan meningkatkan kualitas hidup kalian dalam jangka panjang, atau hanya sekedar mengikuti standar kesuksesan yang ditetapkan oleh orang lain. Pengeluaran kedua yang sebaiknya dihindari adalah pembelian mobil mewah, dan saya juga memasukkan mobil baru dalam kategori ini, terutama jika kalian belum mampu membelinya. Mobil memang memiliki daya tarik tersendiri karena masyarakat kita sangat mengaitkan kendaraan dengan status dan prestis. Namun, menurut studi, biaya mengemudi tahun ini, total biaya untuk memiliki dan mengoperasikan mobil baru mencapai sekitar 36 juta rupiah per tahun, atau sekitar 3 juta rupiah per bulan. Ditambah lagi, asuransi mobil naik 16% dari tahun ke tahun, sehingga pembayaran rata-rata untuk mobil baru kini mencapai 4 juta rupiah per bulan. Dan biaya asuransi serta pemeliharaan bisa mencapai sekitar 500 ribu rupiah per bulan. Dengan demikian, total pengeluaran untuk mobil baru bisa melebihi 4,5 juta rupiah per bulan. Terlalu banyak dari kita yang mengaitkan kesuksesan dan kekayaan hanya berdasarkan jenis mobil yang dikendarai. Mari kita pikirkan kembali, apakah semua pengeluaran itu benar-benar memberikan nilai tambah dalam hidup kalian? Bagi sebagian besar pemilik mobil mewah, tidak ada yang salah memiliki mobil impian asalkan itu sesuai dengan anggaran dan kalian mampu membelinya. Masalahnya, banyak orang cenderung memaksakan anggaran mereka, bahkan ketika mereka masih memiliki hutang. Jika kalian memutuskan untuk memiliki mobil mewah, pastikan harganya tidak melebihi 1 kali pendapatan kalian. Prinsip ini juga dikenal sebagai aturan 10%, yang menyarankan agar pembayaran bulanan untuk mobil, termasuk asuransi dan pemeliharaan, tidak lebih dari 10% dari pendapatan kotor bulanan. Jika dihadapkan pada pilihan antara mobil mewah dan mobil yang lebih terjangkau dalam anggaran, tanyakan pada diri kalian apakah ego kalian benar-benar memerlukan mobil yang mahal. Jika kalian bisa menerima pilihan yang lebih sederhana, dompet kalian akan jauh lebih bahagia dan kalian akan punya lebih banyak dana untuk investasi atau hal-hal penting lainnya. Kategori ketiga yang berkaitan dengan pengeluaran status adalah fenomena mengikuti gaya hidup Jones, ungkapan populer yang menggambarkan keinginan untuk hidup seperti teman-teman kalian. Survei menunjukkan bahwa 40% generasi milenial mengeluarkan uang berlebih demi meniru gaya hidup teman-teman mereka. Terutama bagi generasi milenial dan Gen Z, hampir 60% responden mengaku membeli makanan saat berkumpul. Sepertiga membeli alkohol agar tidak merasa tertinggal. 21% merasa tertekan untuk menghabiskan uang demi pesta malam. Dan 25% mengeluarkan dana di luar kemampuan mereka untuk konser dan acara olahraga. Memang banyak pengeluaran bisa dibenarkan jika tidak membuat kalian terlilit hutang. Misalnya, mengeluarkan uang untuk pengalaman seperti konser bisa jadi merupakan investasi yang menyenangkan dan berharga.
Namun, ketika berbicara tentang pembelian murni sebagai simbol status, itu hanyalah berupa pamer semata. Kalian mungkin mendapatkan meja utama di sebuah restoran yang menghabiskan jutaan rupiah, tetapi beberapa hari kemudian uang itu sudah habis dan tidak memberikan nilai nyata dalam hidup kalian. Selain itu, survei mengungkapkan bahwa banyak orang merasa tertekan untuk mengeluarkan uang karena takut tidak diikutsertakan dalam aktivitas bersama teman-teman di masa depan. Menurut saya, jika teman-teman kalian marah karena kalian memilih untuk tidak menghabiskan uang hanya untuk pamer, sebenarnya mereka belum tentu pantas disebut sebagai teman sejati. Saya ingin menyampaikan bahwa menjaga status dan kekayaan seringkali saling berkaitan, namun sebenarnya keduanya tidaklah sama. Status itu terlihat. Misalnya, kalian mengenakan pakaian mewah, mengendarai mobil impian, atau bahkan memiliki meja eksklusif di klub malam. Sementara itu, kekayaan sejati tidak tampak di permukaan. Bayangkan jika setiap orang menunjukkan kekayaan bersih mereka seolah-olah itu terpampang di atas kepala, pasti persepsi kita terhadap kesuksesan akan langsung berubah. Orang yang benar-benar kaya cenderung tidak memamerkan rekening bank mereka, karena itu justru bisa mengundang masalah, seperti menjadi sasaran perilaku negatif. Kini, mari kita bahas tampilan status keempat, yaitu terbang di kelas 1, terutama untuk penerbangan domestik. Manfaat kelas 1 hampir tidak sepadan secara finansial, kecuali jika itu merupakan biaya bisnis yang ditanggung oleh perusahaan kalian, atau kalian memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi. Item kelima yang merupakan tampilan status halus adalah memiliki smartphone terbaru atau gadget teratas. Dulu, versi yang lebih murah dan sedikit kurang canggih sudah cukup. Namun membeli smartphone kelas atas seperti iPhone 16 generasi terbaru semakin lebih berkaitan dengan status daripada fungsi praktisnya. Hal ini karena setiap tahun Apple hanya memberikan peningkatan kecil pada setiap siklus produknya, sehingga membeli model terbaru hampir tidak memberikan pengalaman yang jauh berbeda. Dari sudut pandang Apple, mereka mendorong kalian untuk sering mengganti perangkat, karena model lama pun sebenarnya sudah memenuhi lebih dari 95% kebutuhan kalian. Namun, ada trik psikologis di baliknya. Tiba-tiba, ponsel yang kalian gunakan tidak lagi dianggap yang paling terbaru dan terhebat. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Saya pun telah mendengar bahwa Apple berencana mengubah siklus rilis tahunan mereka menjadi lebih fleksibel dengan peluncuran yang tidak menentu dan siklus penyegaran multi tahun. Mungkin ini berarti bahwa kalian akan semakin sering dihadapkan pada rilis produk secara acak sepanjang tahun. Bagi kebanyakan orang, peningkatan dari model sebelumnya jarang didorong oleh kebutuhan, melainkan untuk memberi sinyal kepada semua orang bahwa kalian memiliki model terbaru. Jika kalian memiliki iPhone atau ponsel Android yang berusia 3-4 tahun, menurut saya itu sudah merupakan titik yang tepat untuk mempertimbangkan upgrade. Dalam hal teknologi baru, selalu tanyakan pada diri kalian, apakah teknologi tersebut benar-benar akan membawa manfaat, meningkatkan efisiensi, atau memperbaiki kehidupan kalian? Jika jawabannya tidak meyakinkan, lebih baik hindari pembelian tersebut.
Jika kalian bisa menjaga profil tetap rendah, saya yakin itu adalah keputusan terbaik untuk keuangan kalian. Bayangkan, dengan tidak membeli barang-barang bermerek, tidak memiliki cicilan mobil mewah, tidak membayar layanan bar atau ikut pamer dengan teman-teman, tidak terbang di kelas 1, dan tidak selalu mengupgrade ponsel, kalian bisa menghemat sekitar 100 juta rupiah setiap tahun. Lalu bagaimana jika kalian menginvestasikan 100 juta rupiah tersebut ke dalam aset, saham, atau logam mulia? Ingatlah, kalian selalu memiliki pilihan dalam mengelola uang, dan setiap pengelolaan memiliki biaya peluangnya sendiri. Jika kalian mulai mempertanyakan keputusan pengeluaran dengan cermat dan membuat pilihan yang konsisten untuk meningkatkan kekayaan, saya yakin kesuksesan akan segera datang kepada kalian. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan. Dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.